حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور. Al-Quran dan hadis. Namun sebelum Ibu mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipersiapkan oleh ketua kelas. Doaan siap. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Indonesia tanah airku. Ananda Adelia Fitri. Hadirah. Ananda Adela Sofia. Hadirah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau lihat dulu apakah teman-teman sudah semangat dan sudah siap, sudah berkonsentrasi atau belum. Coba tepuk semangat. Nah, sekarang kita tes konsentrasi ya. Coba tangan kanan dan kirinya ke atas. Ke atas. Terputar, pegang dagu. Dagu. Ayo. Ini dagu bukan. Depan. Putar, pegang hidung. Putar, pegang hidung. Ya, belum sudah konsentrasi ya, Pak. Baik, soleh-solehah. Masih ingat nggak waktu pekan kemarin, pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Surat Al-Qadar. Yang kemarin. Sekarang sebelum kita membaca surat Al-Qadar, kita baca. Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui pengamatan siswa dapat menguraikan makna surah Al-Qadar dengan cermat. Yang kedua, melalui siapa yang masih ingat manfaat mempelajari surah Al-Qadar? Kita baca ya, manfaat mempelajari surah Al-Qadar seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Qadar, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Sangat masih ingat pertemuan kemarin kita belajar surah apa? Al-Qadar. Surah Al-Qadar merupakan
1000 bulan. Surah Al-Quran artinya kemuliaan, terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam kemuliaan. Salah satu keutamaan dari surat Al-Quran adalah pahalanya setara dengan orang yang menghidupkan malam Qadar. Rasulullah Belajar surah Al-Qadar itu memiliki banyak manfaat dan sangat penting ya, seperti yang tadi sudah dibacakan ya. Yang pertama, salah satu keutamaannya yaitu pahalanya setara orang yang menghidupkan malam Qadar. Siapa yang mau memiliki pahala setara dengan menghidupkan malam Qadar? Maka harus membaca surah Al-Quran. Yang menjadi membuka pintu rezeki. Dengan membaca surah Al-Qadar juga menjadikan pintu rezeki. Yang ketiga, menjadi pengingat turunnya Al-Quran. Di dalam surah Al-Qadar dijelaskan tentang turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, malaikat bersolawat kepada pembaca surah Al-Qadar. Ketika kita membacakan surah Al-Qadar, maka ada malaikat yang bersolawat untuk kita. Ya, itu adalah keutamaan atau pentingnya kita mempelajari surah Al-Qadar. Pada pertemuan minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu sebaiknya kita memperbanyak ibadah ya. Amalan yang dapat kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu yang pertama memperbanyak sholat, kemudian beriktikaf, kemudian apa lagi? Tadarus Al-Quran, kemudian apa lagi? Berzikir. Nah, kalau misalnya teman-teman malah memainkan HP atau main game pada malam Lailatul Qadar, maka apa yang terjadi? Itu sangat disayangkan. Sudah melalaikan atau melewatkan malam yang begitu mulia, malam yang memiliki banyak kemuliaan. Bahkan kemuliaannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan di depan ada gambar apa saja? Perempuan yang sedang perempuan yang sedang melahirkan ya. Yang dimaksud di sini adalah perempuan yang sedang berada di masa nifas. Nifas itu masa di mana setelah melahirkan, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang di bawah gambar apa lagi? Orang yang sedang berada dalam perjalanan atau musafir. Nah, kan kemarin dibahas ya bahwa amalan ketika malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk beriktikaf, kemudian untuk memperbanyak sholat. Sekarang bagaimana jika orang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid, sedang nifas, kemudian orangnya yang sedang berada dalam perjalanan atau musafir? Kira-kira amalan apa yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan nifas, serta amalan apa yang dapat dilakukan oleh musafir atau orang yang berada dalam perjalanan ketika malam Lailatul Qadar supaya tidak tertinggal pahala pada malam Lailatul Qadar? Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Anda Fitri. memperbanyak berzikir. Ya, bagus. Salah satu amalannya adalah memperbanyak berzikir. Ada yang mau menambahkan? Ananda Agis? Memperbanyak berdoa. Masih ada lagi? Ya? Memperbanyak membaca sholawat. Ya, bagus. Memperbanyak membaca sholawat. Jadi salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang haid, yang sedang berada dalam fase nifas, juga bagi orang yang sedang berada di dalam perjalanan, supaya tidak tertinggal pahala pada malam Lailatul Qadar, dapat melakukan beberapa amalan seperti memperbanyak zikir, kemudian bersolawat, kemudian memperbanyak berdoa. Kemarin Ibu sudah bagikan tugas melalui WA group ya. Teman-teman Ibu suruh untuk membawa peralatan untuk kegiatan pada hari ini, karena hari ini kita akan mengerjakan suatu proyek ya, suatu bekerja berkelompok. Kelompoknya sudah dibaca
lagi ya kemarin ya. Bagaimana peralatannya sudah dibawa semua? Sudah. Oke, teman-teman, Ibu absen dulu per kelompok ya. 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Sudah disiapkan bahan-bahan yang bakal bagus sudah ada? Alat warnanya? Sudah ada ya? Hari ini kita akan mengerjakan 2 proyek. Yang pertama yaitu khotimah dan yang kedua adalah membuat kaligrafi. Ya. Yang khotimah nanti Ibu akan diberikan mufrodat yang diambil dari surah Al-Qadar ya. Kemudian per kelompok nanti menuliskan mufrodatnya. Nanti Ibu beri mufrodat yang berbeda-beda setiap kelompok ya. Kemudian nanti disusun kalau sudah betul, sudah benar mufrodatnya, ditulis mufrodatnya, kemudian diberi arti, kemudian nanti disusun. Kalau sudah lengkap menjadi satu ayat, nanti dibuat menjadi kaligrafi ya. Nah, untuk membuat kaligrafi, hiasannya, warnanya, semuanya itu kalian diskusikan bersama teman ya. Mau seperti apa bebas ya, silakan berkreasi sekreatif mungkin, seinovatif mungkin ya. Nanti ada penilaian dari Ibu. Baik, salah-salah teman-teman, coba perhatikan. Ini ada video tata cara membuat kaligrafi dengan menggunakan 2 pensil ya. Diperhatikan, nanti ini untuk proyek yang kedua. Kelihatan? Ini ditebalkan ya. Jadi tadi kan pakai pensil dulu. Nah, yang kedua itu ditebalkan Pakai spidol. ya, tapi tidak seluruh yang ada pensilnya ditebalkan. Cuma bagian-bagiannya tuh, yang sebagiannya lagi dihapus. Paham kan? Bisa ya? Nah, boleh seperti yang tadi, boleh juga ditambah bayangan seperti yang ini. Kalau seperti ini nanti kelihatannya lebih apa itu? Lebih bagus. Jadi 3 dimensi. Ada volumenya, kelihatan ada volumenya. Kalau yang tadi kelihatan datar ya. Tapi kalau mau yang seperti yang tadi boleh. Kalau mau seperti ini juga boleh. Nah, kalau sudah selesai membuat kaligrafinya, nanti ditambah hiasannya ya. Di pinggir-pinggirnya bebas. Mau bentuk lingkaran, mau bentuk persegi, mau dikasih bunga, bebas ya. Dihias sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Sekarang Ibu mau jelaskan dulu peraturannya ya. Nanti ada beberapa hal yang Ibu beri penilaian ya. Yang pertama yaitu bentuk kerjasama setiap kelompok ya. Kemudian yang kedua kekompakan. Yang ketiga ketepatan dalam menjawab dan dalam mempresentasikan hasil proyek. Nanti kan setelah proyeknya selesai dipresentasikan, kemudian dijelaskan ya. Kita dalam pengerjaan proyek, kreativitasnya itu juga dinilai. Kemudian kelengkapan bahan yang disiapkan ya. Kemudian kebersihan selama pengerjaan proyek dan setelahnya. Jadi kemudian ketertiban masing-masing kelompok, tidak main-main ya, tetapi semua bekerja sama menyelesaikan tugas supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Paham? Sudah siap belum? Ya, kita awali proyek yang pertama dulu, yaitu khotimah. Nanti Ibu akan diktekan mufrodat yang harus ditulis ya. Ini untuk kelompok 1, 2, dan 3. An-Namra al-Ula. An-Namra al-Ula artinya nomor pertama. Sudah siap? Al-Qadari. Al-Qadari. Kalau sudah langsung diartikan. An-Namra al-Sani. Nomor kedua. Lailatu. Lailatu. Sudah diberi arti? Sebelum disusun menjadi satu ayat, kemudian dibuat menjadi kaligrafi, Ibu akan koreksi terlebih dahulu tulisannya ya. Apakah tepat atau salah? Jika salah nanti boleh diperbaiki dulu. Jika sudah benar maka boleh langsung dibuat menjadi satu ayat dan menjadi sebuah kaligrafi.
dan oh dari. Iya, ini dari ya. Lebih baik. Ini Syahri. Harusnya pakai sya besar ya. Harusnya pakai sya. Ini silakan disusun nanti dibuat menjadi satu kaligrafi. Minnya ada giginya ya. Teman-teman, pengerjaan membuat kaligrafi harus selesai dalam waktu 30 menit ya. Siap? Siap. Bekerja sama semaksimal mungkin, sebagus mungkin ya. Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil karya kalian bersama teman-teman, ya? Ya. Coba dimulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompoknya Ananda, Dini beserta kawan-kawan. Nah, sekarang yang mempresentasikan silakan dibacakan dulu terlebih dahulu kaligrafi yang dibuat beserta artinya. Kemudian nanti dijelaskan hukum bacaan yang terdapat dalam ayat tersebut, dan setelah itu dijelaskan makna dari ayat tersebut ya. Nanti dijelaskan. Sudah dibagi tugas siapa yang menjelaskan hukum bacaan dan siapa yang menjelaskan maknanya? Sudah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Saya akan menjelaskan hukum bacaan tentang ayat surat ke-1 Al-Qadar. Inna guna karena ada nun bertasdid. Inna majaid munfasil karena ada matabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan. Nah, tadi teman-teman sudah melihat hasil karya dari kelompok pertama dan juga sudah mendengarkan penjelasan tentang hukum bacaan serta makna dari ayat pertama surah Al-Qadar. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Silahkan Ananda Adit. Saya akan menambahkan hukum bacaan surah Al-Qadri. Al-Qadri yang memiliki hukum bacaan Al-Qalah Subro. Selanjutnya masih ada yang mau memberi koreksi atau menambahkan? Ya, silakan Ananda Witri. Maaf, seharusnya itu tulisannya Lailatul, bukan Lailatul. Betul ya. Terima kasih Ananda Witrin sudah memberikan koreksi. Betul bahwa ini harusnya Lailatul bukan Lailatul. karena ini merupakan ayat yang pertama. Kalau ayat yang kedua dan ketiga itu Lailatul, tapi kalau ayat yang pertama adalah Lailatul. Ya, terima kasih Ananda Witrin, beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke kelompok 2 ya. Namun sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Lailatul Qadar karena setelah
seribu bulan. Maksudnya adalah berbagai macam amalan, puasa, dan sholat yang dikerjakan pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sama-sama terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan secara keseluruhan semuanya sudah bagus ya. Namun ada beberapa dari segi bacaan, kemudian segi tulisan, juga dari segi kreativitas yang masih kurang. Nanti dikembangkan lagi ya. Harus terus semangat supaya hasil karya kita semakin bagus dan baik. Juga bacaan kita semakin sempurna. Ya, sudah sangat bekerja keras. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Ibu berpesan supaya teman-teman selalu semangat dalam beribadah ya. Bukan hanya pada malam Lailatul Qadar saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga ya, harus rajin sholatnya, kemudian tadarus Al-Qur'annya juga harus rajin, harus semangat. Apalagi nanti kalau bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kemudian bertemu dengan 10 hari di terakhir bulan Ramadan, itu merupakan malam yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Di sana terdapat banyak kemuliaan ya. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Qadar, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi apapun amal yang kita perbuat, apapun amal yang kita lakukan, baik sholat, tadarus, kemudian berzikir, pahalanya itu sama dengan 1000 bulan. Simpulkan materi hari ini ya. Yang pertama tentang surah Al-Qadar dulu. Surah Al-Qadar merupakan surah yang keberapa? 90. Dia terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Termasuk golongan surah Makkiyah. Karena diturunkan dari Makkah. Makna yang terkandung dalam surah Al-Qadar adalah tentang turunnya Al-Qur'an dan tentang apa lagi? Malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, nanti Ibu akan berikan tugas melalui WA group. Nanti berupa Google Form, nanti diisi di rumah, diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kita akan belajar tentang hukum bacaan, ro, tafil, dan tarkik ya. Boleh nanti dipelajari dulu di rumah, cari dulu di Google, cari dulu di YouTube, supaya ketika belajar bersama Ibu sudah mengetahui minimal sedikit tentang hukum bacaan ro, tafil, dan ro, tafil ya. Nah, selanjutnya kita akan tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Untuk berdoa nanti dipersiapkan oleh ketua kelas. Sekarang kita rapikan dulu, tasnya dipakai dulu. Istiadah.